Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di seluruh pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali lagi menjumpai saudara pada saat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semuanya dalam keadaan baik dan sehat, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami puji dan kami permuliakan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh melewati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk melakukan seluruh tugas kami, tanggung jawab kami dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hampir setiap hari kita mendengar berita di televisi ataupun di media sosial, yaitu berita-berita yang cukup mengagetkan telinga kita, seperti bencana alam, sakit penyakit yang timbul, isu politik, dan penemuan-penemuan baru yang menakutkan, terjadinya perang, konflik bersenjata, tragedi-tragedi yang merenggut korban jiwa, dan lain sebagainya. Mungkin hal tersebut membuat kita bertanya-tanya di dalam hati, apakah ada tempat yang benar-benar aman di dunia ini? Dan jawabannya adalah ada, saudara. Firman Tuhan telah mengatakan bahwa dunia ini akan semakin gelap, orang jahat akan semakin jahat, terjadi masa-masa yang sukar. Itu sebabnya Tuhan memberikan janji kepada setiap orang percaya bahwa Dia akan menjaga dan memelihara kita. Tidak ada perangkap iblis yang dapat meraih kita ketika kita berada dalam perlindungan Tuhan. Tinggal di dalam firman-Nya adalah tempat teraman di dunia ini, saudara. Jauh lebih aman daripada bersembunyi di dalam bunker atau rumah dengan pengamanan 24 jam atau memiliki dokter terhebat dan sebagainya. Di dalam Mazmur 91 adalah janji perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan, engkau tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Pada saat kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan, para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, menjaga kita sepenuhnya. Tidak ada satupun yang jahat yang dapat menyentuh kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai yang ke-11 menjaminnya, saudara. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan berhadapan dengan kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa hidup aman di tengah dunia yang jahat ini. Firman Tuhan katakan kita seperti domba yang berada di tengah serigala. Kita tidak perlu takut terhadap serigala-serigala buas tersebut.
Mungkin saja mereka ada di sekitar kita, di sekeliling kita, dan seolah ingin merekam kita. Tetapi jangan takut saudara, kita berada di dalam perlindungan Gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Kita aman di tangannya saudara. Gada dan tongkatnya menghalau setiap hal buruk dari kita, dan dengan lembut dia menuntun kita dan membawa kita ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Bagian kita adalah mendengarkannya dan mengikuti dia kemanapun Tuhan menuntun kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah kita memiliki Tuhan. Jika kita berada pada kesulitan, mari kita mencari Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhan tempat teraman kita. Mari kita mengandalkan Tuhan saja dalam hidup ini dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri dan dunia ini. Seperti Daud ketika ia lari menyelamatkan diri dari Saul karena ingin hendak dibunuh. Daud tahu kepada siapa ia harus berlindung. Maka ia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah hanya Tuhan tempat perlindungan yang paling aman. Manusia hanya memberikan perlindungan dan kenyamanan yang sifatnya sementara, tetapi Tuhan akan melindungi kita dan memberikan rasa aman sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih, bersyukur buat firman-Mu yang meneguhkan setiap kami pada saat malam hari ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan, tempat teraman di dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun tempat yang aman dalam dunia ini selain Engkau ya Tuhan. Engkau pribadi yang menjamin keselamatan kami ya Tuhan. Engkau pribadi yang menjagai kami, memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa kami senantiasa untuk masuk ke dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Hidup selalu mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk melangkah demi langkah ke dalam rencana Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, tuntun kami Tuhan, jagai kami saat ini ya Bapa. Dan kami menyerahkan segenap kehidupan kami, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Ajar kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, di dalam negeri, di luar negeri, di perantauan. Tuhan berkati mereka, Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kokoh berdiri dalam iman, kuat di dalam Tuhan, berpengharapan senantiasa kepada Tuhan Yesus. Tuhan juga menjamah menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, sembuhkan. Tuhan memberkati saudara kami di dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha yang dilakukan dan pendidikan. Tuhan yang memberkati segala apa yang dilakukan lewat tangan-tangan mereka. Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan penjagaan Tuhan pada malam hari ini. Pimpin kami ya, tuntun kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari segala malapetaka. Ajar kami untuk berjalan dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negeri kami Indonesia. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat malam hari ini. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.